Oke, selain informasi tadi pemirsa, kami juga rangkum beberapa emiten highlight lainnya dalam grafis berikut ini. Di antaranya, ada GoTo yang mencatatkan rugi 2023 hampir 29 triliun rupiah, naik 66% year on year. Kemudian pemirsa, ada United Tractor yang akan RUPST pada 24 April dan yang paling dinantikan tentunya adalah perkiraan mengenai dividen, di mana diperkirakan rasio dari dividennya minimal 40 sampai 45%. Sementara itu pemirsa, kalau melihat sentimen of the day atau informasi-informasi utama yang menjadi perhatian hari ini, antara lain adalah Bank Sentral Jepang yang sudah menaikkan suku bunga pertama kalinya dalam 17 tahun dari minus 0,1 ke kisaran 0 hingga 0,1%. Kemudian pemirsa, masih dari Bank Sentral kali ini di Amerika Serikat diperkirakan akan tahan suku bunga pada pertemuan Rabu pekan ini. Selanjutnya, skala penurunan suku bunga diperkirakan kecil, dolar Amerika Serikat pemirsa menguat dan rupiah ke 15.700-an. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat beberapa agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian. Di antaranya adalah keputusan suku bunga Bank Indonesia yang juga dinantikan untuk hari ini pemirsa, apakah akan tetap ataukah mengalami kenaikan. Kemudian dari China ada suku bunga utama kredit Bank Sentral China. Selanjutnya pemirsa, dari Amerika Serikat adalah inventori minyak mentah Amerika Serikat, dan dari Eropa pidato Gubernur Bank Sentral Eropa serta kepercayaan konsumen Eropa dan IHK inti Inggris di bulan Februari. Dan pemirsa, kita lihat juga beberapa agenda emiten yang juga layak menjadi perhatian. Mungkin emiten salah satunya adalah yang mengisi portofolio investasi pasar modal Anda. Ada ESA yang mengagendakan RUPS hari ini, FASW, dan juga BTPS. Sementara BTPN adalah DPS, dividen tunai, Bank Mandiri X dividen tunai, SDRA juga X dividen tunai. Itu dia pemirsa ya, informasi terkait dengan emiten kali ini. Dan pemirsa, kita update Bursa Asia, di mana data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Untuk Bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa, kita lihat ada Astra International ya, maksud kami pemirsa Nikkei terpantau menguat 0,66%, Straits Times naik 0,3%, Kospi naik 1,1%, Hang Seng Hong Kong turun 1,24%. Jadi mayoritas dari pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini sejalan dengan bursa global yang menguat, di mana mayoritas juga menguat dan proyeksinya IHSG juga kemungkinan akan kembali melanjutkan penguatan hari Rabu ini. Dan untuk membahasnya pemirsa, kami sudah terhubung melalui video conference pada pagi hari ini bersama dengan Pak Hans Kui, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah join bersama kami pada pagi hari ini. Pak Hans, langsung saja kita bahas yang paling menjadi perhatian kemarin mungkin adalah GoTo, begitulah ya laporan keuangannya. Sebenarnya ini mungkin banyak yang masih agak kebingungan karena kan ada yang dimasukkan juga terkait dengan transaksi dari Tokopedia kemarin gitu ya, yang membuat kerugiannya ini sangat melonjak. Tapi sebenarnya boleh dijelaskan Pak dari segi bottom line ataupun juga EBITDA dari GoTo pasca kita lihat rilis kinerja 2023-nya kemarin? Ya, memang pertama kelihatan ruginya meningkat gitu ya, tetapi meningkatnya kerugian yang terjadi di GoTo ini lebih akibat penghapus bukuan goodwill ya. Jadi dulu waktu Gojek merger dengan Tokopedia itu ada goodwill yang cukup besar di sana. Nah, ketika terjadi pelepasan saham yang dilakukan oleh GoTo di kepemilikan Tokopedia, ini menyebabkan laporan keuangan Tokopedia itu tidak terkonsolidasi lagi dengan Gojek gitu ya. Jadi terjadi penghapusan buku goodwill gitu ya. Jadi artinya kerugian ini kerugian yang satu waktu gitu ya, tidak berulang dan tidak terjadi lagi di masa depan. Okay. Ya, tidak berpengaruh pada kinerja sebenarnya. Jadi dihapus bukukan sampai 78,8 triliun. Kalau itu dihapus bukukan, sebenarnya kerugiannya berapa dibandingkan dengan tahun 2022, Pak? Ya, jadi rugi bersihnya itu sebenarnya cuma 11,8 triliunan ya yang kita lihat ya. Ini turun 60% kalau dibandingkan 2022 ya, 29,3 gitu ya. Jadi sebenarnya kerugiannya itu lebih karena penghapus bukuan tadi gitu. Jadi
kinerja korporasi menunjukkan ada perbaikan gitu ya di kinerja Goto sendiri. Oke, berarti sisi positifnya adalah sebenarnya meskipun masih rugi tapi ada perbaikan karena ruginya secara year on year atau secara tahunan dibanding 2022 itu lebih baik dibandingkan dengan 2022, begitu ya Pak Hans? Iya betul, jadi ada penyusutan 66,11% ya kerugian yang terjadi di saham Goto sendiri gitu. Nah sebenarnya yang menarik adalah memang rencana korporasi untuk mulai turn around gitu ya. Nah ini yang jadi perhatian pasar karena uh, adjusted EBITDA ya, jadi adjusted terhadap earning before interest and tax and depreciation itu pertama kali ya dalam perusahaan beroperasi 14 tahun itu membukukan positif ya, biarpun masih kecil 77 miliar, tapi ini sesuatu yang cukup bagus ya, artinya upaya korporasi untuk turn around berbalik dari kerugian menjadi positif ini cukup bagus. Oke, dari sebelumnya Pak ya, yang masih rugi 3,1 triliun dari segi laporan laba sebelum bunga pajak, depresiasi dan juga amortisasi. Kemarin tuh sudah untung 77 miliar ya Pak ya, meskipun memang ya masih Betul. cenderung kecil tetapi dalam 14 tahun ini kan sebuah energi positif. Nah sebenarnya Pak, apa yang membuat GoTo malah kemarin mengalami pelemahan? Ya, kalau kita bicara harga saham tentu itu sangat tergantung sekali demand and supply di pasar gitu ya. Memang ada sebagian yang berpendapat divisi marketplace ya Tokopedia ketika dilepas itu eh, tentu sangat cukup sayang ya bagi Goto sendiri gitu. Karena itu adalah salah satu divisi yang kelihatannya paling berpotensi untuk segera menjadi positif ya. Artinya kerugiannya relatif kecil. Tetapi merge antara Tokopedia dengan TikTok itu sendiri saya pikir akan menguntungkan juga bagi Goto. Artinya Goto akan mencatatkan nilai investasi dia 25%-an di Tokopedia dengan equity method ya. Jadi ketika Tokopedia berkembang si Goto tetap mendapat bagiannya ya sebesar 25% tadi gitu. Nah, yang kedua memang sekarang Goto lebih fokus pada bisnis-bisnis utama mereka gitu ya. Jadi kita lihat dia akan berusaha meningkatkan frekuensi penggunaan existing ya. Jadi dan memperluas jaringan pasar gitu ya. Jadi sebenarnya existing kliennya udah besar, jadi dia harus meningkatkan frekuensi ya. Ini salah satu strategi yang dipakai perusahaan. Kemudian dia berusaha memonetize ya. Sekarang kalau kita lihat sektor finansial ya, GoPay itu kan banyak sekali yang make ya. Jadi dia berusaha memonetize bagaimana supaya transaksi yang di sana dia bisa mendapatkan keuntungan ya, karena cukup banyak dipakai orang gitu. Nah ini selain memang kalau kita lihat korporasi juga merencanakan solusi iklan ya, value added service ya yang dia lakukan, mengingat memang pemakai dari Gojek sendiri itu cukup besar ya. Jadi ini harus perusahaan maksimalkan. Jadi ke depan tentu pasar akan menanti gitu ya kalau perusahaan bisa udah menunjukkan EBITDA yang adjusted positif, ke depan harapannya kinerja korporasi akan mulai terus membaik gitu. Baik, GoTo ini kan siap untuk mengeluarkan pembiayaan 200 juta dolar Amerika Serikat untuk buyback saham. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga salah satu positifnya adalah mencatat adjusted EBITDA positif 77 miliar ya, dan iya siap melakukan buyback saham. Apa sih rekomendasi Pak Hans untuk GoTo bagi yang mungkin sudah memiliki, karena kan ini adalah saham sejuta umat juga nih Pak Hans? Ya, memang salah satu yang menarik dari Goto adalah ketika pelaku pasar bicara saham teknologi gitu ya, maka salah satu pilihannya adalah Goto ya. Ini lebih dipilih dibandingkan yang lain ya. Ada buka, ada beli, tapi Goto ini yang paling rame ya, maksudnya paling banyak gitu ya diperdagangkan. Sehingga kalau kita lihat nanti ke depan ketika memang tren suku bunga bergerak turun ke bawah gitu ya, dan ada perbaikan di industri teknologi, Goto ini menjadi salah satu yang menjadi pilihan gitu. Nah,
saat ini memang kalau kita lihat sekitar saham ini mungkin bisa kembali lagi tes level 80, 81 gitu ya, secara teknikal gitu ya. Dan kalau bisa tembus mungkin dia akan bergerak di level 90-an gitu untuk saham Goto. Oke. Nah, sedangkan supportnya ada di 63 ya, rasanya kita nggak melihat dia akan turun lagi ke bawah ya seharusnya saham Goto ini. Baik, supportnya di 63, ada peluang untuk kembali tembus ke 81. Kalau itu tercapai bisa ke 90, mungkin bisa di hold saja terlebih dahulu bagi yang sudah punya. Sedangkan yang belum, apakah boleh akumulasi beli Pak Hans? Mungkin Ya, lebih confirm kalau bisa break di 80? ya, memang kalau lebih bagus kalau dia bisa bergerak di atas 75 ya saat ini ya, level yang cukup penting ya, sempat ditembus. Kalau nanti dia bisa tutup di atas 74, kita pikir Goto ini bisa diakumulasi dibeli ya kalau dia bisa tutup di atas 74. Baik. Nah, cut loss memang ada di bawah 63 ya, mungkin sekitar 60-an baru cut loss. Tapi rasanya dengan melihat turnaround yang terjadi di korporasi, kita pikir Goto cukup ada prospek. Oke, itu dia ya rekomendasinya untuk GoTo pemirsa juga pasca rilis laporan keuangan dan analisis dari Pak Hanski. Pak, rekomendasi sahamnya lebih kemana nih? Mengingatkan hari ini juga akan ada keputusan dari Bank Indonesia mengenai suku bunga dan mungkin rilisnya untuk The Fed sendiri baru besok pagi kita bisa dapatkan, dan sentimen-sentimen lainnya kita bahas usai jeda Pak Hans, dan juga pemirsa tetaplah di segmen Market Buzz.